Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Bapa yang baik, Bapa yang setia, kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa pujian kami ingin menyenangkan Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kami tidak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau setia, Jesus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Oh haleluya. Kau penolong kami yang setia.
untuk pulihkan hidup kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, ku bersyukur, ku naikkan pujian hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku bersyukur untuk kebaikan-Mu di hidup kami Yesus. Haleluya, haleluya. Kau yang sanggup menolong kami, Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau baik. Kami bersyukur karena kami memiliki Bapa yang baik seperti Engkau, Tuhan Yesus. Dan hari ini kami bersyukur karena kami boleh bangun dan boleh menarik nafas dan membuang nafas. Karena itu tanda kami masih hidup penuh pengharapan di dalam Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur untuk sepanjang hari ini yang akan kami lewati bersama dengan Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu memampukan setiap kami untuk bisa menghadapi segala sesuatu yang akan kami lewati sepanjang hari ini. Biar segala sesuatunya kami melekat erat dengan Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah Tuhan yang ada selalu bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai Church, apa kabar? Saya berdoa sungguh kiranya hari ini kita semua sangat menikmati hadirat Tuhan dan kita bisa melewati hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Dan pastinya saya berdoa kiranya kita sepanjang hari ini mengalami Tuhan secara pribadi. Yes, kita masih mempelajari kitab Ayub. Dan selama 1 bulan penuh ini, bahkan sampai di awalan bulan November, kita masih belajar tentang kitab Ayub. Dan di hari ini, tanggal 7 September, saya akan share dari kitab Ayub 6 dengan judul Menghadapi Kekecewaan. Setiap kita pasti pernah yang namanya mengalami kekecewaan. Yang pasti kita mengalami merasakan kekecewaan terhadap salah satu seseorang di sekeliling kita, di rekan kerja, rekan bisnis, keluarga, atau orang tua, bahkan adik, siapapun itu. Saya tahu yang namanya kecewa pasti kita akan menggumam, kita akan bersungut-sungut, sehingga dari hati kita memproduksi kalimat-kalimat yang tidak baik, bahkan pikiran-pikiran yang buruk akibat kita merasa kecewa. Ayub adalah tokoh Alkitab yang sangat saleh, dan saya percaya Ayub pun mengalami kekecewaan terhadap teman-temannya, di mana
Ayub dikucilkan sama temannya. Padahal dia berekspektasi bahwa teman-temannya dapat menghibur dan menemani dia sampai kapanpun. But, saya mengingatkan kembali, mari berpengharapanlah penuh hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan kepada penciptanya. Manusia mengecewakan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Karena Tuhan kita, Yesus Kristus adalah Bapa yang baik. Katakan amin. Yes, saya akan membacakan kitab Ayub 6. Kitab Ayub pasal yang ke-6 ayat 1 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Lalu Ayub menjawab, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Berarti kemalangannya ini sangat malang sekali. Karena firman Tuhan berkata beratnya akan melebihi pasir di laut. Berarti kemalangan yang Ayub alami, yang pastinya belum pernah dan tidak akan pernah kita alami. Karena Ayub sudah melewati segala sesuatunya. Ayat yang selanjutnya, oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku. Karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku, dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Meringkikah keledai liar di tempat rumput muda, atau melenguhkah lembu dekat makanannya? Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Atau apakah putih telur ada rasanya? Aku tidak sudi menjamahnya. Semua itu makanan yang memualkan bagiku. Kiranya terkabul permintaanku, dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Saudara, di penekanan di ayat 9 ini sungguh adalah ayat yang bagi saya adalah selemah, seberat apapun tekanan yang Ayub alami. Ayub tetap berharap kepada Tuhan. Dengan dia berkata demikian. Dia menyerahkan seluruh kehidupannya, seluruh nyawanya. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Ayub bilang. Bahkan aku melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang Maha Kudus. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatan jauh daripadaku? Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Di konteks ini Ayub mengutarakan kekesalannya, kekecewaannya terhadap temannya, terhadap teman-temannya yang ada di sekelilingnya pada saat itu. Saya percaya tak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami perasaan kecewa. Kecewa adalah perasaan yang muncul karena sesuatu yang dialami tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Seorang ibu kecewa kepada anaknya yang mendapatkan nilai buruk karena ia
mengharapkan si anak belajar dengan rajin dan mampu menghasilkan nilai yang baik. Kecewa adalah perasaan yang wajar, perasaan yang manusiawi. Kecewa adalah perasaan primer yang dapat memunculkan perasaan sekunder, bahkan tersier. Lalu, setelah kecewa, lalu apa sih? Beragam tentu perasaan, tindakan, hal yang lain dapat muncul ketika rasa kecewa mulai ada. Yang saya bilang tadi, ketika kita merasa kecewa, hati kita akan memproduksi pikiran dan perkataan, bahkan asumsi yang buruk terhadap individu seseorang yang mengecewakan kita. Saya pernah mengalami, bahkan sering. Tapi Ayub dikecewakan oleh sahabat-sahabatnya. Ayub mengharapkan sahabat-sahabatnya datang bukan untuk menghina, tapi untuk menguatkannya. Itulah ekspektasi Ayub. Tapi malah realitanya sahabat-sahabatnya datang untuk menghina. Bahkan istrinya. Sebagian orang menguatkan. Ayub justru mendapatkan penghinaan melalui anggapan mereka bahwa Ayub telah mendapat karma atas perbuatannya. Padahal Tuhan mengizinkan pencobaan datang atas Ayub. Tapi sayangkanlah nyawa Ayub. Itu pesan Tuhan. Nah, inilah yang mengecewakan Ayub. Dan apa yang Ayub kemudian lakukan? Ia bersedih. Dia bukan bersedih karena aduh Tuhan gak nolong saya lagi. No. Tapi dia sedih karena sahabat-sahabatnya melakukan penghinaan terhadap dirinya. Namun dalam kesedihannya, Ayub tetap percaya terhadap nilai kejujuran dan menjaga diri dari kecurangan. Karena Ayub ini adalah seorang pedagang. Dan teman-temannya pun seorang pedagang. Ia tetap mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Apapun keadaan Ayub, Ayub tetap mengarahkan hatinya, memfokuskan pandangannya hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan akan berusaha, bahkan Tuhan yang akan membuat kutuk menjadi berkat. Tuhan juga yang mengubah air jadi anggur. Ia tetap mengarahkan hatinya pada Tuhan dan berusaha untuk tidak membenci sahabat-sahabatnya. Meski mereka tidak bisa dipercaya oleh Ayub. Setiap manusia memiliki pola yang berbeda-beda. Ketika kecewa datang, ada yang melanjutkannya dengan kemarahan dan kesedihan atau perasaan dan tindakan yang lainnya. Banyak hal yang akan dilakukan terhadap orang yang sedang merasa kecewa. Belajar dari Ayub. Ia tetap yakin kepada Tuhan walaupun kekecewaan melanda kehidupannya. Berbaliklah. Aku pasti benar menunjukkan keyakinan yang menjauhkannya dari perasaan dan perbuatan negatif yang dapat menyusul kekecewaan yang ia alami. Saya percaya ketika kita merasa tertekan dalam kecewa, apalagi yang anak-anak muda yang dalam masa fase membangun hubungan pacaran, pasti ada kekecewaan. Dalam rumah tangga mungkin ada ekspektasi yang berlebihan sehingga mendatangkan kekecewaan. Percayalah dan mari pandang Tuhan seperti yang Ayub lakukan. Ketika kekecewaan sekecil apapun rasa kecewa itu datang, mari arahkan hati kita, fokus kita hanya kepada Tuhan.
Karena hanya Tuhanlah yang sanggup mengubah segala sesuatu keadaan. Hidup kita, percayalah hidup kita akan terus continue day by day. Hari demi hari kita akan menjalani proses, menjalani apa yang akan kita hadapi itu adalah berbeda. Kekecewaan pasti ada, happiness pasti ada, itu pasti. Dan bagaimana dengan kita? Itulah yang Ayub lakukan. Bagaimana dengan kita? Ketika kita mengalami kekecewaan, akankah kita ketika mengalami kekecewaan langsung berfokus pada Tuhan? Aku langsung berfokus pada Tuhan. Aku harus berdoa. Aku harus berserah. Aku harus menyerahkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan yang kudus. Adakah pemikiran seperti demikian di dalam hati setiap kita? Apakah kita adalah orang yang mudah terbawa kemarahan atau kesedihan, kesedihan yang berlarut-larut, kekecewaan yang berlarut-larut, bahkan sampai seumur hidup? Jangan. Justru Tuhan rindu bagi setiap kita yang merasa kecewa, datang kepadanya. Untuk segala sesuatunya Tuhan pulihkan, Tuhan netralkan, Tuhan kembalikan, Tuhan depositkan kembali cinta yang luar biasa, kasih yang berlimpah dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita semua, saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya, untuk belajar dari Ayub tentang mengalami kekecewaan. Ayub tetap yakin pada kasih Allah yang akan menolong umatnya, saya dan saudara, untuk hidup dalam kebenaran. Saya percaya karena firman Tuhan berkata, orang yang tetap percaya dan berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Dan tidak akan pernah Tuhan tinggalkan. Bahkan Tuhan tidak akan membiarkan saya dan Bapak Ibu semua. Percayalah dan berbaliklah kepada Tuhan ketika kekecewaan datang melanda hati dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Untuk firman Tuhan, saya sungguh berdoa di hari ini kita di-refresh oleh Tuhan, di-refresh oleh firman Tuhan. Bukan apa yang saya sharing, tapi biarlah firman Tuhan yang mengubahkan setiap hati, setiap hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu berdoa dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan.